Eh, siapa kau tadi kau dia pergi dah? Bagaimana cepat ini? Nanti bagaimana? Mari, Jo. Menjaga. Mari. Tuhan, Yesus, kita juga ada rumah banyak di mana di Kanonang, pun juga bagaimana Pak, di rumah juga kita ada berapa rumah di Manado. Oh Tuhan, memang ada Pergi. Eh, siapa kau tadi kau dia pergi dah? Siapa kau sampai pergi? Jantung. Jantung lagi jantung. Tuhan Yesus. Mama ada power bank. Doakan, doakan. Kami sendiri sekarang, kami sendiri ada anak-anak Oh iya, semua. pilih Aduh, Batina ya. gimana begini, Nah, tapi gimana cepat ini? Nanti bagaimana? Aduh Tuhan. Mari, Jo. Menjaga. Mari. Untuk urusan PPI ini. Kasih mengganti dulu. Ada orang dah, ada Enje, ada Nova, ada Kiano. Hari ini aku habis sholat subuh aku bangun. Biasanya tuh aku habis sholat subuh tidur lagi. Tapi kali ini aku nggak tidur. Terus aku dengar opa udah di dapur. Terus aku masih tanya, Dad, emang harus ke rumah sakit gitu? Karena emang kemarin malamnya tuh Dedi tuh bilang kalau Dedi tuh kena sleeping paralysis gitu. Aku tanya kenapa gitu loh Dad. Tuh berarti Dedi tuh udah nggak usah terlalu dibawa marah kalau misalkan ada kejadian yang nggak sesuai gitu kan. Terus setelah itu Dedi bilang enggak, Dedi udah booking ambulans gitu. Aku bilang nggak usah kan, nanti kan Angie udah panggil Oi dari Manado biar bisa temenin Dedi untuk jalan-jalan gitu. Terus aku bilang emang apa yang Dedi rasain gitu. Terus dibilang kalau misalkan dia memang merasa susah jalan gitu, jadi tidur tuh nggak bisa tidur, terus nggak bisa bangun gitu kan. Terus aku bilang udah itu kan cuma masalah stres, Dad, udah nggak apa-apa ya, nanti hari ini daripada nginep di rumah sakit, nanti Angie ada rezeki nih, kita yang nginep di hotel yuk gitu. Terus dia dibilang enggak, aku mau tetap ke rumah sakit. Nah, udah disiapin kopernya. Aku ke kamar opa. Aku mau bujukin gitu loh, Dad, nggak usah ke rumah sakit lah. Kata Dedi enggak gitu, harus ke rumah sakit karena aku ngerasanya nggak enak, keji gitu. Terus aku bilang
udah pokoknya Dedi istirahat dulu sebentar gitu kan, ini obat gak perlu diminum lagi gitu. Aku masih masakin buat opa. Habis aku masak, aku panggil Dedi buat makan. Terus kemudian Dedi lagi suka makan apa, yuk kita makan di luar aja gitu kan. Kata Dedi, enggak, udah ini dimakan dulu. Lagi makan kan, terus Oi datang dari Manado. Aku tuh udah lihat Dedi tuh udah sumringah gitu loh. Aku seneng gitu karena aku tahu kalau misalkan my dad itu mungkin rindu kali ya anak laki-lakinya gitu loh. Terus sama Oi dia ngobrol gitu kan, ditunjukin lah kegiatannya opa gitu kan. Dia bilang, Oi ini opa tuh baru begini gitu kan. Terus aku lihat aku seneng gitu karena udah mulai agak membaik gitu kan. Terus opa ke kamar mandi, terus aku bilang itu udah bisa Dad gitu jalan gitu, karena sebelumnya emang jalannya opa tuh agak diseret-seret, terus katanya belakangnya panas gitu. Nah setelah itu kita pergi jemput Kianu. Waktu itu aku bilang, Dad sebelum ke rumah sakit kita makan aja dulu gitu. Katanya ya aku pengen makan gitu kan. Jadi aku mampir gitu untuk makan bersama gitu kan. Terus aku bilang, udah enak kan Dad, makannya juga udah enak. Iya tapi nggak begitu enak nih gitu loh, makannya nggak senafsu yang kemarin. Terus aku bilang, udah Dedi masih mau ke rumah sakit, udahlah Dad gitu loh, di rumah aja. Nah, tapi Dedi tuh ngotot, akhirnya aku anterin. Udah terakhir tuh Dedi cuma pas ketemu Kianu Dedi bilang gini, oh aku siji kalau ketemu Kianu aku pasti sembuh gitu. Udah habis itu yang berat karena aku harus menyaksikan proses yang sama ketika aku melepas Mas Aji gitu. Aku gak suka sebenarnya melihat alat-alat itu gitu, karena itu sama persis ketika aku harus menyaksikan almarhum berpulang juga gitu. Aku masih bilang, Dad kuat dong Dad. Pokoknya sama persis kayak aku kehilangan Mas Aji gitu. Udah gitu aja. Karena aku bersyukur gitu, karena aku bilang ke Dedi gitu, Dad Enji mau kerja keras seperti sekarang ini karena Enji pengen ngebahagiain Mami dan Papi. Mami Papi tuh udah banyak kerawat Enji dari kecil, sekolahin Enji ke luar negeri. Selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Enji gitu loh. Dan Enji ingin membalas semua kebaikan Dedi gitu. Jadi ketika Dedi minta untuk merayakan 50 tahun anniversary, Enji bilang alhamdulillah ada rezeki. Terus ketika Dedi itu ulang tahun ke-78 gitu kan, padahal waktu itu tuh Dedi bilang keadaan keuangannya agak kurang nih Dad, tapi alhamdulillah gitu ada aja rezekinya sampai Enji bisa pulang ke Manado ngerayain di kampungnya Opa di Kanonang gitu. Terus Enji juga masih, terakhir Enji bilang kan Dad ini mobil udah jelek gitu, sementara Dedi itu pakai buat main golf gitu kan. Dan Enji masih beliin Dedi mobil baru. Walaupun Dedi pakainya cuma beberapa hari gitu. Aku bersyukur aku dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ngebahagiain Dedi walaupun itu masih belum cukup. Karena
sebenarnya kayak tadi itu aku masih nawarin Dad, ayo dong kita belanja yuk Dad, Tenji ada duit dikit nih, pengen beliin Dad sepatu baru, pengen beliin stick golf gitu. Oke, tadi tuh sempat kebujuk gitu, Dad ayo Dad kita pergi aja deh ke mall gitu kan. Tapi kata Daddy enggak, aku mau ke rumah sakit. Jadi mungkin Daddy juga gak mau ngerepotin di sini gitu. Ya Allah, aku cinta sekali gitu loh dengan ayahku. Karena hanya my dad yang selalu setia gunjungin aku. Seminggu 3 kali pasti diusahakan datang. Dari langkahnya yang masih tegap sampai langkahnya tertati gitu. Dan ayah saya menyaksikan aku bebas, aku alhamdulillah banget. Berusaha ikhlas, iya gitu. Mudah-mudahan Daddy diampuni semua dosanya, dilapangkan alam kuburnya. Matinya husnul khotimah, ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, menikmati indahnya surga. Dan tadi aku cuman agak berat untuk ngejelasin ke Mami gitu, karena Daddy itu adalah suami yang luar biasa buat Mami. Aku tidak pernah melihat seorang suami itu mengurusi istrinya sehebat Daddy gitu. Jadi ajak jalan setiap pagi, kalau makan harus tunggu. Daddy tuh bawel banget gitu loh ke Mami, karena Mami itu susah makan gitu kan. Dan yang terakhir, Daddy cuma ngomong, Enji kamu mau sendiri terus. Mudah-mudahan aku bisa ngejalanin ini, karena sesungguhnya telah banyak sekali yang Allah berikan kepada saya dalam artian kesempatan untuk bisa membahagiakan ayah saya. Walaupun jujur, satu pertanyaan terakhir tadi ketika di mobil dia ditanya, Enji kamu mau ngerayain ulang tahun kamu di mana? Enji masih bilang kayaknya kalau di Manado susah deh, Dad. Terus kata Daddy, sekalian Natalan, Ji. Aduh. Bukan gue gak bisa deh kayaknya.
kenapa kita Ya. bisa umur panjang. Itu karena kami sangat menyayangi anak-anak. Nah, sampai sekarang, termasuk menyayangi Angie ya. Sehingga walaupun Angie dalam kondisi begitu, tapi kami bilang tidak ada yang memisahkan kita dari kasih sayang. Ini namanya endless love. Ya. Cinta tanpa akhir. Dan cinta tanpa akhir ini saya berharap aku wariskan kepada anak cucu-cucu. Terutama kepada Angie ya, tinggal satu saja harapan saya. Kami perlu berdoa supaya kami masih mampu mengurus Angie ya. Berapa ada lagi kami doakan dan kami mohon Anda turut mendoakan supaya ada pertemuan yang luar biasa yang bisa merupakan hasil dari cinta kasih orang tua. Ya kan? Kalau aku dapat wanita selebriti ya dulu nggak bisa dapat Angie, nggak bisa dapat Frankie, nggak bisa dapat cucu-cucu yang hebat ini. Jadi kita batasilah kemauan kita yang tinggi. Syukuri apa yang ada.